Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur akan selalu senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hingga detik ini kita masih diperkenankan untuk menikmati segala nikmat dan rahmatnya tanpa memiliki kesulitan yang berarti. Tak lupa juga tentunya salawat serta salam akan senantiasa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan segala petunjuknya sehingga membuat kita semua terlepas dari zaman jahiliyah. Hadirin sekalian yang berbahagia, jika kita membicarakan mengenai budaya Indonesia, maka tentunya tak akan habis waktu untuk membahasnya, karena memang negara kita ini terkenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman budaya. Dalam negara kita ini, jika kita mau menghitungnya, maka akan terdapat ratusan suku yang masing-masing memiliki budaya yang berbeda, baik itu dari segi pakaian adatnya, bahasanya, tariannya, senjatanya, dan masih banyak aspek lainnya. Yang jelas, saking banyaknya kebudayaan yang ada di Indonesia, tak akan habis kita hitung dengan hitungan jari. Namun sayangnya, dalam sebuah survei terbaru, nampak telah banyak juga kebudayaan kita yang terancam punah. Bahkan beberapa di antaranya telah punah. Tentunya ini sangat memprihatinkan. Dan bila ini terus dibiarkan, bukan hal yang tak mungkin semua kebudayaan asli milik bangsa kita akan menghilang, digantikan dengan kebudayaan asing. Hadirin sekalian yang berbahagia, jika kita mengkajinya, memang kita sekarang ini tak lagi hidup di zaman yang kuno dan statis. Namun sekarang ini kita sedang hidup di tengah kehidupan yang dinamis, yang terus akan mengikuti perkembangan zaman. Namun nampaknya akibat hal tersebut itulah tanpa kita sadari, kita sebenarnya telah dibodohi, yang jika dibiarkan akan berlanjut-lanjut dan membunuh kebudayaan kita sendiri. Terlebih lagi karena mental generasi muda sekarang yang begitu mudahnya menerima kebudayaan asing, meski terkadang kebudayaan tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya kita. Meski budaya awalnya dikenal sebagai kekayaan zaman yang tidak akan pernah habis dikekang zaman, namun nampaknya hal itu tak lagi berlaku untuk zaman sekarang ini. Karena sepertinya kita sekarang ini seringkali menemukan kebudayaan yang dulu populer semakin hari semakin mulai terkikis dan mulai tak nampak lagi. Hingga memang untuk mencegah hal tersebut mulai merebak ke kebudayaan-budayaan lainnya, salah satu yang harus dilakukan tentunya adalah melakukan perubahan. Dan perubahan yang dapat dilakukan tentunya kita sebagai generasi muda yang memang memiliki fungsi dan tugas sebagai generasi penerus. Karena jika bukan generasi muda, lalu siapa lagi yang akan peduli akan keberlangsungan budaya kita? Sehingga satu hal kecil yang dapat dilakukan adalah dengan mulai mencintai budaya bangsa kita sendiri dibandingkan dengan kebudayaan dari negara lain. Hadirin sekalian yang berbahagia, Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku dan budaya. Keberagaman suku dan budaya di Indonesia memunculkan kekayaan bahasa dan sastra. Pada tahun 2012, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menyebutkan jumlah bahasa dan subbahasa di seluruh Indonesia mencapai 546 bahasa. Jumlah tersebut masih dapat bertambah. Keberagaman bahasa yang ada menjadikan Indonesia membutuhkan bahasa persatuan yang berfungsi sebagai sarana komunikasi. Maka Indonesia memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, sebuah bahasa yang besar, yang layak untuk menjadi sebuah kebanggaan. Hadirin sekalian yang berbahagia, kenapa kita harus bangga dengan bahasa Indonesia yang sekarang kita miliki? Ini karena untuk mengucapkan bahasa ini secara bebas membutuhkan perjuangan yang begitu berat. Saat ini kita memang sudah hidup di negara yang merdeka. Tidak ada lagi perperangan melawan penjajah, akan tetapi bukan berarti kita berhenti dan berjuang. Kita dapat turut berperan serta dalam pembangunan nasional dengan cara menuntaskan program wajib belajar, membayar pajak,
mematuhi perundang-undangan yang ada, dan masih banyak lagi hal lainnya. Sebagai pelajar, kita juga harus menjaga semangat perjuangan untuk membangun negara kita dengan cara belajar dan turut menyukseskan program pendidikan nasional, yang salah satu juga dengan belajar bahasa Indonesia secara baik dan benar. Saat ini, penggunaan bahasa Indonesia cenderung dikalahkan oleh bahasa asing. Padahal, pengutamaan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan teknologi dan sumber daya tidak seharusnya membuat bangsa ini melupakan identitas dirinya yang tercermin dalam Sumpah Pemuda, yang menyatakan bahwa kita memiliki satu bahasa pemersatu, yakni bahasa Indonesia. Pendidikan sekolah dan perguruan tinggi sebagai salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tempat yang paling efektif untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada dasarnya, pendidikan merupakan upaya terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar dapat berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, berilmu, kreatif, sehat, sekaligus berakhlak mulia. Baik dilihat dari aspek jasmani maupun rohani, manusia yang berakhlak mulia yang memiliki moralitas tinggi sangat dituntut untuk membentuk suatu bangsa Indonesia tidak hanya sekedar merencanakan kemilau pentingnya pendidikan, melainkan bagaimana bangsa Indonesia mampu merealisasikan konsep pendidikan dengan cara pembinaan, pelatihan, dan pemberdayaan SDM Indonesia secara berkelanjutan dan merata. Ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lantas, bagaimana kita mencapai suatu tujuan pendidikan ini? Ya, jawabannya adalah dengan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia nasional yaitu sebagai lambang kebanggaan bangsa, lambang identitas negara, alat pemersatu, alat penghubung antar daerah. Dengan mempertimbangkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, baik dalam kedudukan sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara, sesuai dengan UU RI Nomor 24 Tahun 2009 menegaskan bagaimana pentingnya bahasa Indonesia dalam proses pendidikan ini. Bahasa dan sastra Indonesia sebagai hasil cipta intelektual dalam produk budaya diarahkan sebagai sarana pembinaan kesatuan dan pemersatu bangsa, sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelestarikan dan pengembangan budaya, sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, sarana penyebaran luas. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, bangsa yang dibentuk dari beraneka ragam suku dan budaya. Dari keanekaragaman tersebut terciptalah jati diri yang membedakan dari bangsa lain di dunia. Salah satu simbol jati diri bangsa Indonesia adalah bahasa, yang tak lain adalah bahasa Indonesia. Seperti kutipan yang mengatakan bahasa itu menunjukkan bangsa. Kutipan tersebut menjelaskan bahwa cara masyarakat menggunakan bahasa menunjukkan cara berpikir mereka. Mengapa demikian? Karena bahasa merupakan hasil dari sebuah pemikiran. Hadirin sekalian yang berbahagia, dalam era global seperti sekarang, jati diri suatu bangsa menjadi hal penting untuk dipertahankan agar bangsa kita tetap dapat menunjukkan keberadaannya di antara bangsa lain di dunia. Namun, permasalahannya saat ini adalah masyarakat Indonesia seringkali menggunakan bahasa tidak pada tempatnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain pengaruh globalisasi yang telah menyentuh semua aspek kehidupan hingga aspek bahasa. Banyak di antara kita yang menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing dalam berkomunikasi sehari-hari, sehingga menyebabkan bahasa kehilangan identitas yang orisinil. Berikut penggunaan bahasa asal nyambung.
Sebagian orang beralasan menggunakan bahasa nyeleneh karena sebagai alat komunikasi. Bahasa tidak perlu dipersulit penggunaannya. Hal tersebut mencerminkan sifat malas berpikir masyarakat Indonesia dalam mencari kata-kata yang benar dan lebih cenderung mengikuti bahasa yang pasaran. Maka dari itu, mulai sekarang kita semua sebagai generasi penerus bangsa harus melestarikan dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, guna membangun karakter dan jati diri bangsa, seperti menanamkan sikap positif berbahasa yang akan membentuk karakter berbudi luhur. Mungkin ada di antara kita yang lupa bagaimana bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu bangsa sekaligus sebagai identitas bangsa Indonesia. Hadirin sekalian yang berbahagia, ada sebuah proses panjang penggunaan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pemersatu. Oleh karena itu, adalah sebuah kewajiban bagi kita sebagai generasi muda untuk menghargai peran dan kedudukan bahasa Indonesia. Mengapa saya katakan demikian? Apakah ada yang salah dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari? Menggunakan bahasa asing atau mempelajari bahasa asing adalah sesuatu yang penting, mengingat tuntunan persaingan di era globalisasi saat ini. Akan tetapi, manakala di hati kita terdapat satu kebanggaan ketika menggunakan bahasa asing dan di satu sisi menganggap bahasa Indonesia bukan suatu bahasa kebanggaan, maka secara tanpa sadar kita telah menjatuhkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Hadirin sekalian yang berbahagia, negara Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan budaya, adat istiadat. Beragam bahasa mereka digunakan untuk berkomunikasi, berhubungan, bekerja sama, dan bersosialisasi dengan masyarakat. Meskipun begitu, dengan bermacam warni adat dan istiadat, dengan menggunakan bahasa kita dapat mengungkapkan keinginan, kemampuan, ilmu, dan pengetahuan kita dengan bahasa Indonesia, seperti yang telah diperjuangkan pejuang-pejuang muda ikrarkan pada hari ini kita memperingati bahwa kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa pemersatu, bahasa Indonesia. Hadirin sekalian yang berbahagia, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat penting dalam kehidupan bangsa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dari keberagaman bahasa di Indonesia. Sebagai bahasa pemersatu, maka kita harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Siapa yang merendahkan, maka dia menghina bangsanya sendiri. Tentunya kata-kata cinta tanah air sudah teramat sering teman-teman semua dengar. Apakah kalian tahu kenapa kita harus cinta pada tanah air kita sendiri? Jawabannya menarik. Dari pertanyaan tersebut adalah kita harus cinta tanah air karena di sanalah kita berdiri dan berpijak di atas tanah air dan tumpah darah kita. Karena kita sebagai bangsa Indonesia kaya akan budaya dan suku yang bermacam-macam. Kita harus bersyukur dengan kekayaan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua. Kita dapat mengenal suku bangsa yang berbeda dengan kita. Atas limpahan dari Allah, kita dapat mengenal semua orang satu sama lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan. Saya mohon maaf jika terdapat perkataan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.